Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, terkadang kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal, baik dari orang-orang yang sudah mendahului kita, dari orang-orang yang mulia dan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran kepada siapakah kita harus meniru gaya hidup kita. Dari mereka ada yang dimuliakan, dari mereka ada orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya kepada orang-orang yang mendahului kita, bahkan kita harus mengambil pelajaran dari sesuatu yang terkecil yang ada dalam hidup kita. Bahkan kalau kita melihat dari anak-anak kita ini, anak kecil yang ada di sekitar kita ini, kita harus mengambil pelajaran dari mereka. Sampai dikatakan oleh salah seorang ulama, ketika mengambil pelajaran dari anak kecil yang hidup di sekitar mereka, salah satu dari mereka berkata, "Khamsu hisalin fil atfali law kanat fil kibari ma'a rabbihim lakanu awliya." Ada 5 perkara yang ada di anak kecil, seandainya sifat ini ada pada orang dewasa, pasti mereka itu akan diangkat menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. 5 sifatnya anak kecil, seandainya itu ada dalam diri orang-orang dewasa, niscaya mereka akan diangkat menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma sifat itu menghilang ketika kita dewasa. Pertama, salah satu sifat dari anak-anak adalah la yahtamuna birrizki. Mereka anak kecil tidak pernah peduli dengan rezeki. Enak sudah, apa katanya orang tuanya, dikasih saku 5.000, ya besok apa katanya 5.000 lagi sudah. Kalau kita kan ketika berkurang saldo uang kita, sudah mulai kepikiran gimana besok lusa, gimana setahun lagi, gimana 2 tahun lagi. Anak kecil tidak pernah seperti itu. Besok apa katanya sekarang apa katanya sekarang. Seandainya sifat ini ada pada diri kita, niscaya kita ini akan diangkat menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai menjadi sebuah keheranan yang luar biasa di hati orang-orang yang penuh dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, melihat keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya yang begitu takut luar biasa tentang masalah rezeki ini. Salah satu dari imam, yaitu Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu warda, beliau berkata apa dalam salah satu makalahnya, qara'tu fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an. Saya membaca ada 90 tempat di dalam Al-Qur'an, kata beliau. Apa isinya? Annallaha qaddaral arzaq wa dhaminaha li khalqihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah membagikan rizkinya, menentukan setiap orang rizkinya sebelum dia dilahirkan. Bahkan ketika 4 bulan di dalam perut ibunya, dalam Al-Quran ada 90 tempat Allah sudah menentukan rizki wa dhaminaha, dan menjaminnya, sudah dijamin kita semuanya. Sampai perlu ditulis di 90 tempat untuk meyakinkan kita semuanya bahwa rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi aku ini kaget dan terkejut, wa qara'tu fi mawdi'in wahidin, dan aku membaca di satu tempat di dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Satu tempat saja dalam Al-Qur'an. Apa itu? Setan menakut-nakuti kalian dengan yang namanya miskin. Awas kurang, nanti tidak cukup hidupnya kamu ini. Satu tempat dalam Al-Quran, 90 tempat Allah sudah menjanjikan rezekinya kepada kita. Satu tempat kerjanya setan itu supaya orang ini fokus kepada dunianya, lupa sama akhiratnya. Dan itu banyak sukses kerjanya setan, mengganggu kita semuanya. As-syaitanu ya'idukumul faqra, ditakut-takuti dengan yang namanya miskin.
Sampai diingatkan, wa ma ya'iduhumus syaiton illa gurura, dan apa yang dijanjikan sama syaitan itu tipuan semua buat manusia, supaya manusia fokus kepada dunianya, lupa sama akhiratnya. Lalu Imam Hasan al-Basri berkata apa? Fasyakakna fi qawli shadiq. Yang menjadi musibah paling besar, kita ragu dengan firman Allah yang maha benar, tidak mungkin berdusta, dan kita percayai kadzib, setan yang pendusta ini. Lebih takut dengan rezeki kita daripada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendengar beberapa wali santri datang ketika dia menaruh anaknya ke pesantren, dicerca sama orang tuanya, lalu berkata, anak kamu kok diberhentikan sekolahnya? Kenapa? Kenapa kok diberhentikan? Lalu masa depannya bagaimana? Masa depannya bagaimana? Banyak anda yang berkata seperti ini. Sekolah itu Pak, Bu, cuma iqamatul asbab. Sampai yang cari dalam Al-Quran sama hadis, tidak ada yang namanya sekolah menjamin rezeki, tidak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Nang ya. Tidak ada yang namanya sekolah itu menjamin rezeki. Yang menjamin rezeki dijanjikan sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah ketika kita rajin sholat duha. Yang dijamin rezeki ya di dalam syariat ini adalah ketika kita rajin membaca surat Waqiah. Yang akan dimudahkan rezekinya oleh Allah ketika orang berjalan menjalani perbuatan ini adalah orang yang bangun ketika malam harinya untuk sholat dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang akan dimudahkan rezekinya menurut ajaran Kanjeng Nabi adalah orang yang mempunyai anak-anak yang gemar untuk mencari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita buktikan nantinya. Ketika anak-anak di pesantren, guru saya pernah bilang sama saya, lihat orang, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ya, berkata sama saya, santri-santri saya yang dia tidak pernah memutus wiritan yang sudah saya tertibkan di pondok ini, saya yang menjamin tidak mungkin dia itu terkena dengan yang namanya fakir, tidak mungkin miskin dia. Tidak mungkin kekurangan kalau masalah dunianya, karena dia sudah iqamatul asbab, sudah mendirikan sebab dengan bangunnya ketika malam, dengan tidak pernah meninggal duha, dengan rutin membaca Waqiah, dengan sibuk dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan mana yang lebih menjamin sekolahnya dia atau sibuknya dia dengan ini. Setan dengan pergaulan di zaman yang seperti sekarang ini, jangan-jangan anak kita hanyut seperti anak-anak yang hanyut, sehingga bukan hanya dunianya, dunia akhiratnya hancur semuanya nanti akhirnya. Saya tidak takut bukan cuma akhiratnya saja, dunianya pun akan hancur ketika sudah kena yang namanya narkoba dan lain sebagainya. Buktikan mana yang lebih cepat untuk menarik rezeki, yang pertama ataupun yang kedua. Sampean sebagai orang tua jangan sampai berkata seperti orang-orang yang tidak punya iman, nanti kalau mondok sekolahnya dan rezekinya bagaimana? Seakan-akan sekolahnya yang memberikan rezeki, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak kecil itu la yahtamuna bir rizq, tidak pernah perhatian sama rezeki. Dikesangu sesuk apa jari sesuk sudah. Besok apa katanya B? Seandainya orang tua seperti ini jadi wali mereka. Cuma itu sudah hilang sekarang, kepikiran terus. Yang ada memperbanyak, bukan yang penting cukup. Pak, yang namanya kaya itu relatif. Orang kaya walaupun uangnya banyak merasa kurang terus, belum kaya namanya. Menurut pandangan saya, kaya itu apabila dia diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tidak lebih, tidak perlu lebih, cukup, tidak kurang, cukup. Tetapi dengan rezeki itu tidak mengganggu kepada ibadahnya, tidak mengganggu kepada ilmunya, dan tetap menjalin silaturahminya. Itu bagi saya orang-orang yang kaya. Tapi kalau sampai dia diberikan rizki yang berlebihan, sampai banyak, sehingga mengganggu kepada ibadahnya, kepada ilmunya, kepada silaturahminya, itu bukan orang kaya bagi saya.
sehingga dia terpenjara dengan dunianya. Bahkan kadang-kadang orang seperti ini untuk rekreasi dengan keluarganya pun tidak ada waktu, ngejar target katanya. Target apa, Pak? Kan saya bilang kemarin kalau dunia itu bukan masa depan tapi masa pendek. 50, 60, 70 tahun. Ayo yang pintar ya. Jangan sampai anggota majelis ini berkata dengan perkataan orang yang tidak punya iman sama sekali. Itu omongan orang tidak punya iman. Nanti kalau mondok, anak saya bagaimana dunianya? Tidak punya iman. Yang nomor 2, sifat daripada anak kecil itu adalah wala yas'una min khaliqihim idza maradu. Tidak pernah laporan sama penciptanya ketika mereka sakit. Kalau kita bukan cuma sama Allah, sama manusia ini laporan terus, tidak karu-karuan. Pusing sedikit sudah, ya Allah, kepala. Apalagi sakit gigi, status langsung biar sak dunia tahu semuanya. Ya Allah, perbedaan jauh. Orang-orang soleh ini ya Pak ya, mereka itu walaupun sampai lihat sepertinya mereka senang terus ya, tidak mungkin menjadi orang yang dekat dengan Allah kalau tidak ujiannya banyak. Cuma mereka kan tersenyum bukan berarti mereka tidak menanggung apa-apa. Mereka itu banyak tersenyum seakan-akan tidak punya musibah sama sekali, kok enak terus ya hidupnya ya. Itu kan di mata sampean tidak tahu apa yang terjadi sama mereka di keluarganya, di apanya, tidak tahu sampean. Tidak mungkin menjadi orang dekat kecuali setelah menghadapi ujian demi ujian sehingga mereka dianggap layak untuk menjadi orang yang dekat sama Allah, baru mereka diangkat. Kalau ujiannya tidak banyak, tidak mungkin menjadi orang dekat sama Allah. Itu cuma pandangan sampean saja. Ada pernah orang laporan sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, badannya panas luar biasa. Disuruh pegang sampai Habib Abdullah, pegang Habib, badan saya panas luar biasa. Karena ini muridnya, kalau bukan muridnya tidak mungkin diberitahu. Akhirnya apa? Setelah dipegang, diem. Sini tangan kamu. Pegangkan tangannya, dimasukkan ke dalam perutnya. Pegang perut saya. Teriak dia karena kepanasan. Apa panas yang seperti ini Habib? Kamu baru sakit 2 hari laporan sama saya. Saya 20 tahun seperti ini, kamu tidak pernah tahu seperti ini. Tidak pernah laporan sama satu orang pun seperti itu. Faham sampean ya? Ada orang ketika malamnya dia itu mengeluh, teriak, sakit dengan sakitnya luar biasa, jerit-jerit dia, tapi berusaha untuk tidak dengarkan sama orang. Ketika pagi bertemu dengan orang, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat, tidak ada apa-apa. Ada orang baru sakit sedikit, laporan saat dunia biar tahu kalau dia sekarang sedang sakit. Anak kecil tidak pernah laporan sama siapa-siapa kalau sakit. Seandainya kita punya sifat ini, menjadi orang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalah dengan anak kecil 2-0 sudah. Pertama masalah rezeki, yang kedua ketika sakit. Ya, pusing sedikit tidak berjamaah sholatnya. Pusing sedikit tidak hadir majelisnya. Saya teringat ya, kakak kelas saya Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah. Semoga Allah meninggikan derajat beliau ya. Walaupun dalam keadaan infus, seluruh badannya dicopot ketika ingin hadir ke dalam majelisnya. Bahkan meninggalnya ketika duduk di majelisnya karena cintanya luar biasa kepada majelisnya. Ini orang-orang yang bisa kita jadikan suri toladan. Saya bilang apa? Orang-orang terdahulu itu Pak, yang sudah meninggal, yang sampai pernah lihat dengan mata terutama, sampai nilai sendiri bagaimana mereka hidup di dunia. Ada yang mulia, ada yang hina Pak. Dengan siapa sampai mau niru dipikir mulai sekarang. Jalannya sampai jalan mana yang sampai akan jalani dari orang-orang itu. Jangan sampai hidupnya penting hidup, jangan. Yang penting cinta, tidak ada cinta itu Pak. Cinta itu kalau mengikuti Bani Israel ini Pak, jangan tertipu dengan perkataan almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang cintai. Jangan tertipu dengan hadis ini. Bukan berarti bohong, tidak. Tetapi cinta itu punya tanda-tanda. Bani Israel cinta dengan para nabinya, tapi mereka tidak dikumpulkan dengan nabinya. Karena tidak nurut sama nabinya. Karena tidak berjalan di jalan para nabinya. Anaknya Nabiullah Nuh itu cinta kepada orang tuanya, dan orang tuanya cinta kepada anaknya, tapi karena tidak jalan di jalannya orang tuanya, keluar dia dari jalannya.
Dan sampean jangan tertipu dengan al-hadis almar'u ma'a man ahab. Lah sampean bagaimana keadaannya sehari-hari dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hubungan kita dengan orang-orang soleh yang kita lihat di depan mata kita ini? Bagaimana kita mengikuti akhlak mereka, azkar wiritan mereka, kesolehan ibadah mereka, ilmu mereka ketika mereka jalan. Bagaimana kita ikuti mereka? Jangan cuma bilang cinta. Yang nomor 3, wa ya'kuluna at-ta'am mujtami'in. Anak kecil senang kalau makan bareng-bareng rame-rame, senangnya luar biasa. Ya dari kita tidak semua seperti ini. Memang banyak masih yang senang kumpul-kumpul. Tetapi kadang-kadang kita sumpah kalau ada tamu terlalu lama di rumah ya. Kebanyakan dari orang tua ya. Tadi tak balik-balik sayo ya. Tamu kok tidak punya akhlak, tidak tahu waktunya. Lu kan kebanyakan dari kita seperti ini. Tidak usah dikasih apa-apa biar cepat pulangnya. Ya walaupun tidak semua, tapi banyak dan ada yang seperti ini. Merasa sumpah dengan tamu. Ya, dulu orang-orang tua kita itu Pak, kalau sudah nonton makan, duduk di depan pintunya, diajak semua orang yang ada jalan tidak tahu siapa kenal apa tidak kenal, diajak masuk. Bukan karena mau pemilihan presiden atau menteri baru ngajak-ngajak seperti itu. Nanti kalau ada dekat pemilihan dan ngajak-ngajak, salah sudah itu. Niatnya keliru. Seandainya kelas, saya tertarik ya dengan salah satu cerita seorang kiai. Beb ada beb di sini, beb caleg. Loh bagaimana kiai? Nyumbang ke semua pesantren yang ada di sini apa? Ngebor sumur. Sudah kiai, saya tidak perlu dukungan. Ini ngebor sumur, seandainya sampai dukung saya jadi ya alhamdulillah, tidak jadi tidak apa-apa, minimal amal jariah saya sudah lari ke pondok sudah. Jadi tidak rugi dia mengeluarkan uang untuk pesantren-pesantren dan untuk masjid-masjid. Untuk apa? Diborkan sumur setiap pesantren itu. Seandainya tidak jadi saya tidak apa-apa kiai, sampai tidak harus ketika saya ngebor untuk dukung saya, selesai ditinggal. Politik itu Habib, terserah politik, tetapi dia pinter. Seandainya saya tidak jadi tidak apa-apa, ini amal jariah saya sudah selesai. Nah seperti itu loh. Ya, kumpul Abu Dhaifan, Nabiullah Ibrahim itu yang mulia, karena dipanggil abahnya para tamu. Karena apa? Kalau makan selalu nunggu orang jalan di depannya. Senang dengan tamu, tidak sumpah Pak, senang. Yang ada dikeluarkan semuanya. Tamunya senang kalau main ke sana, dan orang yang didatangi senang juga. Dulu ada seorang sahabat, namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Tamunya banyak terus. Subuh tidak pernah kosong dari mejanya. Lalu pernah beliau ini kekurangan masalah rezeki, mulai agak seret rezekinya, tidak ada lagi yang bermain ke rumahnya. Katanya istrinya, teman-teman kamu itu teman-teman tidak layak untuk ditemani. Kalau kau senang datang semuanya, kalau susah tidak datang ke sini lagi. Itu teman seperti apa? Model seperti itu. Lihat orang-orang yang hatinya bersih ya Pak ya. Alhamdulillah saya punya teman yang ngerti sama saya. Ketika saya punya mereka datang. Ketika saya tidak punya mereka tidak datang. Karena takut saya ini malu kalau ada tamu, sehingga tidak bisa memuliakan dia. Alhamdulillah punya teman-teman yang ngerti sama saya. Alhamdulillah saya punya teman-teman yang ngerti sama saya, datang kepada saya hanya ketika saya dalam keadaan lapang, dan ketika sempit saya tidak datangi supaya saya tidak malu kepada mereka semuanya. Mereka ngerti dengan saya. Lihat orang-orang yang hatinya bersih, seperti ini keadaan mereka semua. Kalau kita kan di bis sudah oleh seneng aja cedek. Kalau sudah soro ditinggal. Iya banda. Bagaimana cara memandang? Ya. Ini orang-orang hatinya bersih, punya keadaan sampai tidak mungkin masuk akal ke akal sampean. Ini gimana kok bisa gini? Ya itulah akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang keempat, sifat dari anak kecil ya. Wa idza khafu. Anak kecil itu kalau takut Pak, kalau takut jarot uyunahum bidumu, netes nangis mereka. Air matanya keluar. Kalau kita kan kalau keluar air mata dikira apa sudah besar kok masih nangis ini. Sudah besar kok masih takut Pak kalau sampai tidak nangis ya. Sekeras apa disampaikan kok sampai tidak nangis? Seakan-akan tidak punya dosa apa-apa. Ada tetangga kita ini, Ketapang. Setelah dekat sama kita, beliau sakit,
nangis setiap waktunya. Duduk nangis, kelihatan saya nangis, salaman samanya nangis, tersenyum saya cuma. Anaknya laporan, Beb minta doa, kenapa? Bapak nangis terus Habib. Bapak nangis terus, kenapa kok didoakan? Kata saya tidak khawatir kalau dia masih mau nangis itu alhamdulillah. Yang saya khawatirkan ini orang yang tidak pernah nangis ini bagaimana keadaannya nanti di hari kiamat ini? Kok bisa dia tidak nangis ini? Saya senang dengan orang-orang yang nangis terus ini. Yang saya khawatirkan orang yang tidak pernah nangis, kok bisa tidak nangis? Dengan dosa yang banyak yang kita lakukan, satu dosa saja kalau ditanya sama Allah kita tidak tahu mau jawab apa ini. Dosa kita ini banyak, kok bisa tidak nangis? Kan seperti itu logikanya. Sekeras apa hati ini? Ya, jumudul ain itu tanda min qasiyatil qalb. Keringnya mata ini tanda kalau hatinya keras sudah. Dan hati kalau keras pertanda kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya. Orang-orang dahulu itu banyak menangisnya. Bahkan orang-orang soleh banyak menangisnya. Dari mereka ada yang menangis dengan maksiatnya, dari mereka ada yang menangis karena ibadah, takut ibadahnya tidak diterima. Kalau maksiat mereka tidak punya kepingin sama sekali sama maksiat itu. Maksiat tidak ada sama sekali dalam hati mereka. Apa itu maksiat itu? Bahasa apa itu? Kok baru didengar namanya maksiat? Kalau kita ini nangis karena maksiat kita yang banyak, tapi mereka tidak nangis karena maksiat, nangis karena ibadah mereka. Kenapa mereka nangis? Takut ibadah yang mereka lakukan selama ini tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh ini ya. 4-0 kita kalah sama anak kecil ini. Tambah lagi 5-0 sudah ya. Sekalian sudah KO total sama anak kecil. Seandainya meninggal anak kecil makanya masuk surga semuanya anak-anak ini. Paham ya? Yang 5, idza takhasamu. Kalau mereka tukaran anak kecil itu, lihat anak kecil ya, kalau sudah tukaran, walaupun sampai pukul-pukulan seperti apa, tasaru ila sulah, cepat koncoan lagi sudah. Enggak pakai lama. Kalau kita tukaran satu kali seumur hidup dikenang kurang ajar orang itu namanya. Tak sopo, pokoknya kalau tidak minta maaf saya tidak mau minta maaf, itu orang tua. Kalau anak kecil tidak ada seperti itu. Tukaran-tukaran besok main lagi, tukaran-tukaran besok main lagi, tukaran-tukaran besok main lah. Seandainya kita kayak anak kecil, tukaran terus balik lagi lah. Ini yang diminta semua. Tukaran biasa, tapi cepat kembali, jangan sampai lama-lama. Jangan lebih dari 3 hari. Ya, kalau berapa 0 sudah sama anak kecil ya? 5-0. Ya makanya suruh ngambil pelajaran dari apa yang ada di sekitar kita supaya kita menjadi orang yang benar-benar bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika bersifat dengan sifat-sifat yang Allah inginkan. Sifat itu ada dalam diri kita semuanya. Ya. Ya, semoga jadi ilmu yang bermanfaat.